Indikator yang pertama yaitu mematuhi cara berbusana sesuai syariat Islam dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Indikator yang kedua, meyakini perintah berbusana sesuai syariat Islam dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Indikator yang ketiga, menampilkan perilaku berbusana sesuai syariat Islam dalam Quran Surat Al-Ahzab dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Indikator yang keempat, menganalisis berbusana sesuai dengan syariat Islam dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Indikator selanjutnya membedakan busana yang sesuai dengan syariat Islam dan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Indikator yang terakhir mendemonstrasikan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, setelah kegiatan mengamati video, peserta didik dapat bertindak berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Tujuan yang kedua yaitu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan perilaku yang sesuai dengan berbusana sesuai syariat Islam dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Tujuan yang ketiga, membedakan busana yang sesuai dengan syariat Islam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Tujuan yang terakhir yaitu mendemonstrasikan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Materi pembelajaran yang pertama faktual, yaitu yang pertama adanya fenomena berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adanya fenomena berpakaian yang tidak sesuai kodratnya, seperti tomboy dan lain-lain. Faktual yang ketiga adanya jilbab gaul yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Konseptualnya, yang pertama ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, yang kedua manfaat berpakaian sesuai syariat Islam, yang ketiga tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Proseduralnya upaya untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Metakognitifnya manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Pendekatan atau model atau metode pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan scientific learning. Modelnya discovery learning, metodenya observasi, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Media yang dipakai yang pertama PPT berpakaian sesuai syariat Islam, video pembelajaran LKPD. Alatnya proyektor, laptop, papan tulis, spedol. Sumber pembelajaran, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, Al-Quran dan terjemah. Kegiatan pembelajaran ini untuk 2 kali pertemuan, Bu. Ini pertemuan yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dengan dipimpin oleh peserta didik. Yang kedua, guru memulai pelajaran dengan pembacaan Al-Quran surat pilihan yang dipimpin peserta didik. Guru bersama peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memperhatikan kesiapan peserta didik dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran peserta didik. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu. Guru memberikan motivasi dan melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti yang pertama literasi.
peserta didik mengamati video atau slide yang menampilkan materi berbusana sesuai syariat Islam melalui tayangan proyektor maupun audio yang diputarkan oleh guru. Peserta didik mengamati tayangan yang ditampilkan guru di depan kelas. Critical thinking melalui motivasi dari guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang disajikan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan tanggapan. Peserta didik menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Guru memberikan konfirmasi atas pertanyaan atau tanggapan peserta didik. Collaboration, peserta didik diajak bermain dengan metode Indicate Smart, yaitu guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Guru membagikan masing-masing kelompok gambar tentang cara berbusana sesuai syariat Islam dan gambar tentang cara berbusana yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Masing-masing kelompok mengelompokkan gambar tersebut, mana yang termasuk berbusana sesuai syariat Islam, mana yang bukan berbusana sesuai syariat Islam. Peserta didik bersama kelompoknya mengerjakan lembaran kerja yang sudah disediakan. Setelah dikelompokkan, setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian. Communication, setelah dikelompokkan, setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian. Kreatif, memberikan tanggapan, sanggahan, dan pemaparan dari hasil diskusi tentang berbusana sesuai syariat Islam. Kegiatan penutup, refleksi dan penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin dalam pembelajaran yang baru dilakukan. Yang kedua, guru melakukan penilaian atau evaluasi dari hasil belajar. Yang ketiga, guru melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Yang keempat, guru memberikan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas pada peserta didik. Yang kelima, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa. Untuk penilaiannya ada sikap spiritual. Di situ ada tes penilaian diri untuk sikap spiritual. Untuk pengetahuannya itu ada tes lisan dan tulisan, ada teknik penilaiannya, tes tulisan ada pilihan ganda. Untuk keterampilan penilaiannya berbentuk praktek, yaitu praktek membaca ayat itu maksudnya, Bu? Iya, membaca dan menghafal Quran surat Al-Ahzab dan An-Nur itu. Demikian presentasi dari saya kepada Bu Dona Rahmi dan Bapak Januar. Mohon masukan dan arahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Lili, berarti ini di SMA ya, Bu? Iya, benar Bu, di SMA. Sama dengan yang kemarin, Bu, kalau Ibu ikut kemarin, Ibu enggak pakai PBL berarti, Bu? Enggak, Bu, pakai Discovery Learning. Karena kalau untuk PPG, setahu saya itu diarahkan PBL, Bu. Jadi harus PBL ya, Bu, ya? Setahu saya kalau yang PPG angkatan kemarin, iya, PBL. Problem based learning. Nanti ini mohon arahannya Bu, untuk materi saya ini kira-kira ini lebih cocoknya itu pakai PBL atau pakai Discovery menurut Ibu? Mohon maaf ini. Ya semua materi kan bisa aja di PBL kan nanti kan dari materinya itu kan bisa diambilkan ke diskusi juga. Ibu kan memakai diskusi juga kan, Bu? Iya, benar. Nah, Ibu kan memakai diskusi juga. Takutnya nanti tidak memenuhi kriteria PPG gitu. Oh, begitu ya, Bu ya. Ya, karena untuk PPG kan diarahkan pendekatannya itu modelnya itu kan PBL. Jadi Kan dari kemarin ini
diganti dengan tekniknya memakai PBL ya Bu ya? Ya, dari kemarin-kemarin kawan yang tampil saya lihat kemarin kan semuanya udah ke PBL itu. Kemudian ada tadi critical thinking, kemarin juga sudah saya sampaikan, critical thinking itu bukan siswanya yang bertanya, tapi itu pertanyaan dari guru. Pertanyaan dari guru tentang materi, sehingga menimbulkan cara berpikir kritis kepada para pelajar untuk menjawabnya gitu. Pertanyaan dari guru yang memancing siswa untuk berpikir kritis gitu. Kalau ini kemarin pas praktek itu, ini saya tampilkan gambar. Nah, ini saya bertanya dengan murid, kira-kira gambar ini menurut kalian sudah memenuhi atau belum begitu? Iya, tapi tadi di kalimat Ibu, waktu Ibu menjelaskan critical thinking, Ibu bilang murid bertanya. Ibu ganti, tinggal memperbaiki aja Ibu tuh kalimatnya itu aja diganti. Guru bertanya. Yang bertanya itu guru gitu. Oke. Ini saya lagi buka, tunggu sebentar Bu. Kemudian apa lagi itu lagi ya? Di apersepsi, kan di awal kan ada apersepsi Bu. Ya. Ibu bertanya materi yang lalu atau pertanyaan yang memancing sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Itu mungkin pertanyaan kita itu kan hanya 2, 3 atau paling banyak kan 5 pertanyaan. Ya. Ditampilkan itu pertanyaannya Bu. Kalimatnya, pertanyaannya dilampirkan di RPP ya Bu ya? Dilampirkan di RPP kan itu kan tidak banyak biasanya pertanyaan kita di persepsi itu kan biasanya hanya 2, 3 atau 5 paling banyak biasanya kan Bu. Itu ditampilkan pertanyaannya di RPP itu langsung. Di langkah-langkah pembelajaran itu kan masuk di pendahuluan itu berarti kan Bu? Iya. Dituliskan di sana pertanyaannya. Kemudian saya lihat di sini LKPD masuk kepada media. LKPD itu letaknya di sumber pembelajaran yang pertama kali LKPD letakkan. Oh iya Bu. Kemudian dalam kegiatan Ibu memakai diskusi. Ibu memakai diskusi kan, Bu? Iya, benar. Tapi dalam langkah pembelajaran, tidak nampak kapan Ibu membagi siswa pada kelompok. Ini di collaboration itu, setelah critical thinking. Oh, setelah critical thinking. Ya, ada collaboration. Oh ya. Itu ada. Di situ ya, peserta didik dibagi beberapa kelompok, kemudian bersama kelompoknya peserta didik menuliskan cara, mendiskusikan cara membaca sesuai tajwid. Bukan yang itu. Ini guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Guru membagikan dengan masing-masing kelompok gambar tentang cara berbusana sesuai syariat Islam dan gambar tentang cara berbusana yang tidak sesuai syariat Islam. Nah, masing-masing kelompok tersebut mengelompokkan gambar tersebut. Begitu, Bu. Di collaboration. Saya yang salah buka. Bu Lili. Bu Lili. Oh, ini saya salah buka nih kegiatan pertemuan 2. Maaf, Bu. Iya, iya. PP 1, Bu ya? Iya. Salah nih. Saya yang salah buka. PP 2 terbuka ini. Berarti setiap kelompok pembahasannya sama ya, Bu? Dibagi gambar. Nah, gambar itu ada beberapa gambar, ada yang
gambarnya itu berbusana sesuai syariat Islam dengan yang berbusana tidak sesuai syariat Islam. Nah, nanti mereka mengelompokkan terus memberikan alasannya kok mereka bisa menyebutkan ini tidak sesuai dengan syariat Islam, itu kenapa begitu. Nah, nanti kelompok yang lain setelah mereka itu memaparkan hasil diskusi ada yang menanggapi. Nah, mereka ada yang menurut mereka ini tidak sesuai menurut saya begitu. Nanti mereka memberikan alasannya begitu, Bu. Berdasarkan ayat, bukan? Ya, berdasarkan ayat. Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ikut memperbaiki, memberi masukan, RPP Bu Lili juga boleh, apalagi Bapak dan Ibu yang di SMA. Pak Amar, silakan. Ya, yang memberi saran, masukan untuk perbaikan RPP Bu Lili. Guru menjelaskan secara Kelas 12 itu. Oh iya, kelas 10 ya. 10. Oke, iya. Ini semester ganjil kan bahannya Bu Lili? Ya, Iya. semester ganjil. 3 materi terakhir. Ini 3 materi terakhir ini, Bu. Iya. Iya. Bab 6, bab 9. Nggak cukup bagus. Cuman dia itu tadi. Evaluasi akhir pembelajarannya berbentuk apa nih, Bu? Evaluasi saya bagikan lembar pertanyaan LKPD, Bu. LKPD. Ya, per siswa. Per siswa berapa soal, Bu? 5 soal uraian. Kalau soalnya sampai 5 maksimal, kalau biasanya pengalaman PPG yang lalu kami bersama Bu Fani itu beliau minta tampilkan soalnya langsung di kegiatan penutup. Oh, begitu. Jadi di RPP-nya juga di kegiatan penutup dicantumkan ya, Bu? Iya, evaluasi poinnya. Tapi kalau soalnya banyak, boleh dibuat evaluasi terlampir gitu. Hanya 5 soal itu, Bu. Kalau 5 soal berarti masih bisa dimasukkan. Guru bisa didik menarik sebetulnya. Bapak Ibu mohon izin 2 menit saja. Ya, Bang. Oke, biar saya menggantikan 2 menitnya, Bu. Putana. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh siapa? Ibu Lili ya? Iya, benar, Pak. Kita sudah masuk 16 orang. Jadi kita saling sharing Bapak Ibu. Barangkali bagi Bapak Ibu yang ada masukan atau unek-uneknya ataupun untuk kesempurnaan RPP dari Ibu Lili, maka diberikan kesempatan ini. Sangat menerima masukan. Ya, menerima masukan. Ya, artinya untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan ya, untuk perbaikan. Tadi ada beberapa hal yang saya dengar tadi LKPD itu dimasukkan di dalam sumber belajar ya. Nah, seperti yang kemarin juga diberikan masukan ya. Dan itu letaknya posisinya di pertama ya, di awalnya. Oke, kemudian tadi sudah dibahas apa tadi? Ini kolaborasi, Bu ya. Iya, benar. Bentuknya kolaborasi. Kemudian di dalam model itu pendekatannya menggunakan scientific learning. Ya. Iya, Pak. Dan modelnya discovery learning. Iya. Dan observasi itu dijabarkan lagi nih, Bu? Enggak ya? Yang observasi yang pengamatan itu, Pak, mengamati gambar. Begitu. Jadi di apa? Kita mau masuk materi itu ditampilkan gambar. Nah, ini anak-anak itu mengamati ini gambar ini sesuai enggak dengan berpakaian sesuai syariat Islam gitu. Observasinya begitu, mengamati terus anak menanggapi. Lalu nanti ada tanya jawabnya ya. Benar.
Oke, ini ada lagi sebelumnya ada model. Nah, kalau model discovery learning itu seperti apa bentuknya? Apakah ditampilkan juga di situ? Di scroll Bu Lili, Bu Lili. RPP-nya naik ke atas. Kalau di apa di RPP-nya kan